calon siswa SMPPG 1 bisa sehat afiat hingga acara ini berlangsung. Kemudian tak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in tabi'at, dan juga kepada kita selaku umatnya. Untuk acara hari ini, saya akan merunut dulu rangkaian kegiatannya. Yang pertama nanti akan ada pembacaan sari tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Devi Saidullah. Kemudian nanti dibuka sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah ataupun nanti diwakilkan oleh jajaran pimpinan SMPPG 1. Selanjutnya nanti akan ada pemaparan juga sambutan dari ketua dan juga ada pemaparan tentang kegiatan MPLS 2022 atau tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya nanti akan dipaparkan apa saja susunan acara kegiatan yang akan dilaksanakan oleh anak-anak selama kurang lebih 5 hari dari hari Senin sampai Jumat minggu depan dari tanggal 18 sampai tanggal 22 Juli 2022. Dan terakhir nanti akan ada pembekalan, akan ada materi. Kita bekerja sama dengan RTIK atau relawan TIK Kota Bandung yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Roy Setiawan mengenai digital parenting. Baik, untuk acara selanjutnya, sebelum kita memulai, mari kita mendengarkan dulu bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Devi. Untuk Bapak Devi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kasih kepada Pak Devi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Untuk acara selanjutnya, kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMP PGI 1 Bandung kepada Bapak Irwan Andriawan atau yang mewakili. Kami persilahkan. Ada suaranya. Ada suaranya. Cek, cek. Ada. Ada suaranya. Ya, mohon maaf Ibu Bapak mahasiswa karena tadi ada sedang memperbaiki kendala teknis sambil menunggu. Tadi sudah terdengar suaranya ya. Sebenarnya ada. Ya. Ada suaranya sekarang? Ada Pak Irwan. Ya. Mangga diaturakan Pak Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi di siang ini pada kita bisa bersilaturahim terutama kepada para orang tua dan anak-anakku sekalian, siswa kelas 7. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan anakku yang kami banggakan. Selamat bergabung dengan kami SMP PGI 1 Bandung. Yang mohon maaf juga barusan ada kendala teknis. Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim dan kami memang sekolah sengaja kita mengundang anak maupun orang tua untuk bergabung pada acara sosialisasi ini karena memang kita berharap baik orang tua maupun anak juga mengetahui apa yang akan dilakukan, apa yang akan dilaksanakan di SMP PGI 1. Yang pertama saya ingin mengajak kepada anak-anakku sekalian bahwa tadi selamat bergabung di SMP PGI 1 dan kita yakinkan dalam hati kita akan berada di sekolah SMP PGI 1 yang terbaik menurut Allah. Oleh karena itu maka mari dari sekarang tanamkan ketika kita bergabung dengan SMP PGI dan mari kita tunjukkan bahwa kami semua anakku sekalian bisa berprestasi di SMP PGI, bisa menunjukkan yang terbaik, baik untuk Ananda maupun untuk orang tua. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada orang tua maupun anak-anakku sekalian, bahwa kegiatan MPLS di SMP PGI tentu berbeda dengan sekolah yang lain. Kami MPLS tentu program kami tidak lain adalah membangun
silaturahim, memperkenalkan sekolah, dan tiada lain adalah insya Allah akan menyenangkan. Oleh karena itu mari ikuti kegiatan MPLS ini sampai tuntas, dan tentu agendanya nanti akan disampaikan oleh panitia secara transparan, dan orang tua juga akan mengetahui agenda-agenda yang akan dilaksanakan di sekolah atau di SMP PGI. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan program, dan ke depan nanti insya Allah pada acara inaugurasi kita akan bertemu kembali, dan kita akan hadirkan juga orang tua ke sekolah. Barangkali itu saja kepada panitia. Terima kasih panitia MPLS, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Salam dari kami kepada orang tua. Selamat bergabung, mudah-mudahan yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan Andriawan, Kepala Sekolah SMP PGI 1 Bandung, yang sudah memberikan sambutan. Hanya berikutnya, untuk mengefektifkan waktu, kita akan mendengarkan sambutan, dan juga akan ada paparan sedikit mengenai buku panduan MPLS, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh anak-anak, agendanya apa saja, nanti akan disampaikan juga oleh Bapak Ketua Panitia MPLS 2022. Begitu untuk Bapak Fikri Lukmanul Hakim, MPD, kami persilakan. Baik, Bapak dan Ibu dan Bunda semuanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ayah dan Bunda semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan SMP PGI 1 Bandung, yang kami hormati Bapak dan Ibu panitia MPLS 2022, yang kami hormati Ayah dan Bunda orang tua siswa calon peserta didik kelas 7 SMP PGI 1 Bandung, yang kami banggakan dan kami cintai, para mujahid dan mujahidah yang sangat bersemangat, anak-anakku calon peserta didik kelas 7 SMP PGI 1 Bandung. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya alhamdulillah diamanati sebagai ketua pelaksana kegiatan MPLS 2022 ini. Mohon izin menyampaikan beberapa hal yang insya Allah akan saya sampaikan pada saat ini. Sebelumnya mohon izin saya share screen, apakah sudah muncul? Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah sudah muncul? Oh, belum ya? Tapi suara saya terdengar.
Mohon maaf Ibu Bapak, sepertinya ada kendala teknis tadi dari Bapak Ketua. Sambil menunggu, barangkali nanti akan disiapkan buku panduan untuk anak-anak mengenai agenda kegiatan selama MPLS berlangsung kurang lebih 1 minggu dari Senin sampai Jumat. Jadi nanti Ibu Bapak juga bisa memonitor kegiatan-kegiatan anak dan juga membantu untuk mengisi nanti mungkinnya buku panduannya. Mohon bersabar Ibu Bapak, ditunggu dulu karena ini masih memperbaiki masalah teknisnya. Ya. Ini udah luar biasa ya, sudah terlihat ada yang didampingi oleh orang tua, ada yang para mujahid dan mujahidah tadi juga ya yang disebutkan oleh Bapak Ketua. Bagaimana, sudah tidak sabar ingin ke sekolah? Pasti ya, sudah tidak sabar ya. Tinggal dijaga kesehatannya, mungkin ya. Mudah-mudahan nanti dari hari Senin sampai Jumat bisa dengan efektif dan bisa secara maksimal mengikuti kegiatan MPLS. Bagaimana Ibu Bapak yang lain? Masih belum ternyata Ibu Bapak. Mungkin mau dari sini saja. Ya, ini share screen-nya sudah ada. Nanti tinggal kita menunggu paparan dari Bapak Ketua Panitia yang masih belum bisa kita dengar suaranya sampai sekarang ya, masih belum terdengar suaranya. Nah, kurang lebih seperti ini ya nanti tampilan buku panduannya yang bisa di monitor juga oleh Ibu Bapak atau juga wali orang tua. Sudah bisa dimulai lagi? Boleh bisa dicoba suaranya? Ya, baik, cek. Iya, nah mohon maaf dan Bunda ya. Nah, alhamdulillah sudah kembali bergabung. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih ada beberapa kendala teknis. Alhamdulillah, mungkin mudah-mudahan selanjutnya lancar ya. Ayah dan Bunda, sesuai yang tadi telah disampaikan, masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat menjadi MPLS di lingkungan SMP PGI 1 Bandung ini tetap mengikuti arahan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, di mana Dinas Pendidikan Kota Bandung memberikan arahan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari, yaitu pada tanggal 18 sampai tanggal 20 Juli 2022. Namun tentunya insya Allah karena memang di kami memiliki banyak program keagamaan yang harus kami kenalkan kepada putra dan putri, ayah dan bunda semuanya, maka kami dari panitia begitupun jajaran pimpinan SMP PGI 1 Bandung memberikan agenda tambahan setelah agenda inti yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung tadi, yaitu pada tanggal 21 Juli 2022 dan insya Allah kegiatan ini berakhir pada tanggal 22 Juli 2022. Maka oleh karena itu mohon izin, mohon berkenan dan mohon doa dari ayah dan bunda semuanya. Insya Allah untuk kegiatan kami ini kurang lebih akan dilaksanakan selama 5 hari. Dengan kegiatan inti 3 hari, kegiatan penguatan keagamaan ataupun pengenalan budaya keagamaan di lingkungan SMP PGI 1 Bandung pada hari Kamis tanggal 21 dan insya Allah akan ditutup kegiatan itu dengan inaugurasi pada tanggal 22 Juli 2022. Untuk secara terperinci insya Allah nanti disampaikan oleh tim acara yang insya Allah diwakili oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di lingkungan SMP PGI 1 Bandung. Selanjutnya dan Bunda semuanya,
Insya Allah untuk tema kegiatan MPLS 2022 ini yaitu adalah A Learner Today is a Leader Tomorrow. Intinya adalah bagaimana Ananda semuanya anak-anakku menjadi seorang pembelajar hari ini dan siap untuk menjadi pemimpin di kemudian hari, insya Allah. Nah, maka mudah-mudahan MPLS ini menjadi gerbang pertama Ananda bersama-sama untuk mewujudkan cita-citanya. Mungkin ada yang sudah bercita-cita ingin menjadi pemimpin di lingkungan rumahnya, ingin menjadi pemimpin di negara kita sendiri, atau mungkin setidaknya ingin memimpin dirinya untuk lebih baik lagi. Maka oleh karena itu, insya Allah tema tersebut kita usung sebagai tema di MPLS 2022 ini. Pada intinya, kita mempunyai tujuan, setidaknya ada 3 tujuan dalam kegiatan ini, yaitu yang pertama menumbuhkan silaturahim yang baik sebagai bentuk penguatan ukhuwah Islamiyah kita. Tentunya nanti di hari pertama anak-anakku semuanya dapat bertemu dengan teman-teman baru, anak-anakku semuanya bisa bertemu dengan guru-guru yang baru, dan tentunya anak-anakku akan bertemu dengan lingkungan yang baru. Kemudian tujuan yang kedua, insya Allah, kita memiliki tujuan untuk menumbuhkan motivasi dan cara belajar efektif dengan pembiasaan mulia guna mempersiapkan pemimpin muda yang rabani insya Allah di kemudian hari. Dan yang ketiga, membentuk generasi muda yang kuat akidahnya, istiqomah ibadahnya, dan mulia akhlaknya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya tujuan ini kita bisa capai dengan doa dan dukungan dari ayah dan bunda semuanya. Maka oleh karena itu kami dari jajaran panitia MPLS 2022 memohon doa dan dukungan dari ayah dan bunda semuanya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tentunya anak-anakku beserta panitia semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar informasi, insya Allah untuk kegiatan ini full secara luring atau secara langsung di lingkungan SMP PGI 1 Bandung. Insya Allah mudah-mudahan ayah dan bunda bisa menghantarkan putra dan putra-putrinya semuanya tetap bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. Insya Allah tidak ada yang memberatkan, kita akan membuat antum semua senang dalam kegiatan ini. Pak Ayah dan Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun Bapak dan Ibu panitia, izin kami sampaikan insyaallah jumlah panitia yang diamanahi untuk melaksanakan kegiatan ini kurang lebih ada 27 panitia yang terdiri dari jajaran pimpinan SMP PGI 1 Bandung berikut dengan Bapak dan Ibu guru di lingkungan SMP PGI 1 Bandung. Dan insya Allah sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, di mana kita akan memaksimalkan potensi dari kakak-kakak kelasnya, yang dimana dalam kegiatan ini insya Allah akan diwakili oleh Ananda siswa dan siswi anggota OSIS SMP PGI 1 Bandung. Insya Allah mereka semua akan mendampingi adik-adik yang membanggakan kita ini semuanya. Mudah-mudahan nanti anak-anakku semuanya bisa bertemu, bisa berkenalan dan mengenal lebih jauh SMP PGI 1 Bandung dari kakak-kakak OSIS tersebut. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon doa dan dukungan dari ayah dan bunda semuanya. Sebagai penutup kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang telah berikhtiar untuk menyusun dan merancang kegiatan ini. Dan insya Allah kami juga sangat berterima kasih dan bangga kepada Ananda OSIS yang insya Allah sama-sama mensukseskan kegiatan ini. Terima kasih atas semua perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, terima kasih kepada Pak Fikri yang sudah menyampaikan laporan juga paparan gambaran umum kegiatan MPLS 2022. Menginjak ke acara selanjutnya, kita akan memaparkan susunan acara. Tapi sebelum ke acara, saya belum perkenalan. Jadi izinkan saya untuk berkenalan dulu kepada Ibu Bapak, juga kepada Ananda yang sudah ada di depan layar laptop atau HP masing-masing ya. Jadi perkenalkan seperti yang tertera, nama
Saya Fazal Fauzan Azima, saya di sini diamanahi sebagai dari tim acara. Ya, insya Allah nanti ada teman saya juga yang akan memaparkan setelah ini, memaparkan susunan acara, kegiatan atau agenda yang akan Ananda SMP PGI 1 Bandung laksanakan selama kurang lebih 5 hari ke depan pada tanggal 18 sampai 22 Juli. Untuk informasinya nanti untuk susunan acara akan disampaikan oleh Bapak Farhan Budiarto. Untuk Bapak Farhan sudah siap barangkali ya. Coba kita panggil, kita persilahkan Bapak Farhan Budiarto untuk menyampaikan susunan acara kegiatan MPLS 2002 SMP PGI. Mangga Pak Farhan. Sudah siap Pak Farhan? Pak Farhan tinggal di unmute dulu. Oke. Baik, terima kasih Pak Faza. Mohon maaf. Ya Pak Farhan, kondisi sedang hujan, jadi boleh jadi ada sedikit banyaknya kendala di bagian teknis. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para hadirin yang kami hormati. Izinkan kami dari tim acara menyampaikan kaitannya dengan susunan acara kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk calon peserta didik kelas 7 baru di SMP PGI 1 Bandung pada tahun ajaran 2022-2023. Ya. Mohon izin bisa dikonfirmasi apakah tampilannya sudah bisa terlihat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, Bunda, dan Ananda peserta didik kelas 7 yang insya Allah nanti akan bersekolah di SMP PGI 1 Bandung. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan kaitannya dengan susunan acara kegiatan MPLS yang insya Allah akan kita mulai pada hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 dan insya Allah akan diakhiri pada hari Jumat tanggal 22 Juli tahun 2002. Berikut akan disampaikan rincian kegiatan setiap harinya yang akan diikuti oleh seluruh peserta. Kita mulai dari hari pertama pada hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022. Seluruh peserta diharapkan sudah hadir sebelum pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dikarenakan tepat pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 8.15 akan dilaksanakan kegiatan pembukaan kegiatan MPLS. Untuk teknisnya, seluruh peserta hadir sebelum pukul 7.30 dan akan dibantu untuk diarahkan langsung menuju ke area ruangan serbaguna atau GSG kampus PGI 1 Bandung. Kemudian nanti selepas pembukaan akan diberikan kesempatan istirahat sejenak sebelum nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan yang kedua. Pada pukul 8.30 sampai dengan pukul 10.30, para peserta akan menyimak dan melihat demonstrasi ekstrakurikuler minat dan bakat dalam bidang atau dalam kategori olahraga. Insya Allah nanti akan ditunjukkan beberapa demonstrasi dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya berkategori olahraga. Kegiatan dilaksanakan sampai dengan pukul 10.30. Dan selepas pukul 10.30 akan disampaikan oleh pihak tata usaha dan panitia PPDB kaitannya dengan agenda pengukuran seragam sekolah.
Pengukuran seragam sekolah insya Allah akan dilaksanakan secara 2 tahap. Tahap pertama di hari pertama pada tanggal 18 Juli hari Senin, itu pengukuran untuk siswa putra atau siswa ikhwan. Jadi yang putra atau yang ikhwan selepas kegiatan demonstrasi ekstrakurikuler olahraga tetap bertahan di ruangan dengan pendampingan dari panitia. Sedangkan untuk peserta putri atau akhwat maka bisa diperkenankan untuk pulang lebih awal. Kemudian untuk hari kedua di tanggal 19 Juli 2022, mohon maaf, peserta kegiatan akan hadir lebih pagi. Kalau tadi di hari pertama sebelum 7.30 sudah hadir di sekolah karena tepat pukul 7.30 akan dimulai pembukaan. Di hari kedua pada Selasa 19 Juli 2022 sebelum pukul 7:15 itu seluruh peserta sudah diharapkan hadir di sekolah. Dan nanti akan diarahkan oleh pengurus OSIS sebagai panitia lapangan ke area Masjid Al-Mutakin kampus PGI 1 Bandung di lantai 3 untuk melaksanakan kegiatan pembiasaan budaya khas SMP PGI 1 Bandung. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan pengenalan kaitannya dengan kurikulum sekolah. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Selepas itu diberikan kesempatan untuk istirahat. Lalu dilanjutkan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kaitannya dengan informasi agenda kesiswaan. Dikenalkan terkait agenda-agenda kegiatan kesiswaan yang akan dilaksanakan oleh siswa kelas 7. Kemudian selepas itu akan disampaikan pula informasi terkait sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kampus PGI 1 Bandung. Yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Selepas itu di pukul 11 sampai dengan 11.30 seluruh peserta akan diberikan informasi kaitannya terkait sosialisasi aplikasi Smart School. Apa itu aplikasi Smart School? Aplikasi yang senantiasa alhamdulillah sudah dibuat oleh tim IT PGI Bandung yang biasa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester maupun di ujian akhir termasuk ujian sekolah berbasis IT. Nanti insya Allah akan dikenakan mulai dari teknik mendownload, kemudian cara pengoperasian sampai dengan teknis detailnya. Lalu insya Allah akan berakhir di pukul 11.30. Dan seluruh peserta MPLS khususnya untuk ikhwan bisa dipersilakan untuk meninggalkan sekolah atau kembali ke rumah masing-masing, dengan kata lain pulang. Sedangkan untuk peserta MPLS akhwat atau perempuan tetap bertahan dan akan dilakukan pengukuran seragam sekolah dari mulai 11.30 sampai dengan selesai. Kemudian di hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, peserta MPLS akan tiba di sekolah lebih pagi lagi sebagai bentuk persiapan adaptasi menyongsong aktivitas pembelajaran di SMP PGI 1 Bandung. Insya Allah secara regulasi SMP PGI 1 Bandung melaksanakan aktivitas KBM itu mulai dari 6.45 sampai dengan 15.00. Nah, berhubung ini peserta didik baru, tidak langsung serta-merta diarahkan ke pukul 6:45 dari pertama, sehingga bertahap prosesnya. Satu hari, terus berangsur turun, agar supaya bisa terbiasa. Di hari Rabu insya Allah akan kita mulai pukul 7.00 sampai dengan pukul 7.30 dengan agenda pembiasaan budaya khas SMP PGI 1 Bandung. Untuk pelaksanaannya dilakukan di ruang kelompok MPLS di gedung persekolahan SMP.
sampai dengan 7.30 dan pada pukul 7.30 sampai dengan pukul 09.00 akan dilaksanakan kegiatan tes potensi akademis berbasis IT. Ayah bunda berkenan memberikan akses kepada putra-putrinya di hari ketiga terlebih utama untuk lancarnya jalan kegiatan tes potensi akademik berbasis IT. Selepas dari pelaksanaan TPA, diberikan kesempatan untuk istirahat dari pukul 9 sampai dengan pukul 9.30. Dari 9.30 sampai dengan 10.15 akan dilaksanakan kegiatan school tour. Nanti seluruh peserta akan diarahkan untuk berkeliling sekolah, melihat-lihat sambil mengetahui informasi ruangan-ruangan yang ada di SMP PGI 1 Bandung sebagai langkah awal perkenalan. Agar nanti pada saat kegiatan sudah berlangsung, kegiatan sekolah khususnya KBM sudah berlangsung secara reguler, maka anak-anak tidak akan dipusingkan lagi untuk mencari atau untuk mengarahkan ke suatu tempat yang diperlukan. Kemudian selepas dari school tour, tepat pukul 10.15 sampai dengan 11.40 akan didemonstrasikan melalui bentuk presentasi kaitannya dengan ekstrakurikuler keorganisasian. Kemudian selepas itu anak-anak atau peserta MPLS akan langsung diarahkan ke ruangan masjid guna pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Oleh karena itu, sebagai gambaran awal disampaikan saat ini, pada hari Rabu, alat sholat khususnya yang akhwat atau yang perempuan sudah bisa dikondisikan dari sebelumnya membawa mukena dan sajadah agar lebih nyaman dalam pelaksanaan kegiatan sholat zuhur. Insya Allah pelaksanaan sholat zuhur termasuk pengondisian akan berakhir sampai dengan pukul 12.30. Nah, sebagai catatan tambahan pada hari Rabu, selain peserta MPLS yang tidak mengajukan untuk mengikuti seleksi tambahan pada kategori kelas tahfiz, maka diberikan kesempatan untuk langsung kembali ke rumah masing-masing atau boleh dikatakan langsung pulang ke rumahnya masing-masing dengan kondisi dijemput. Namun sedangkan apabila ada peserta yang dari hari Senin sudah mengajukan untuk bisa mengikuti seleksi dalam kelompok kelas tahfiz, maka diharapkan tetap bertahan terlebih dahulu dari pukul 12.30 sampai dengan pukul 13.00. Bisa digunakan untuk istirahat dan makan siang. Dengan catatan, khusus mereka peserta seleksi kelas tahfiz, diharapkan pada hari Rabu membawa bekal makanan lebih untuk bisa dikonsumsi pada siang harinya. Pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00 akan dilaksanakan kegiatan seleksi kelas tahfiz khusus bagi mereka peserta MPLS yang dari hari Senin setelah diberikan form pengajuan untuk bisa ikut seleksi kelas tahfiz, maka pelaksanaannya di hari Rabu tepat pukul 1.00 atau 13.00 sampai dengan pukul 15.00. Selesai dari pelaksanaan tes, maka bisa dikondisikan untuk kembali ke rumah masing-masing. Lanjut ke hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022. Seluruh peserta MPLS sudah sama dengan kakak kelasnya, kelas 8 dan kelas 9. Itu sudah hadir di sekolah sebelum pukul 6.45. Karena pukul 6.45 sudah dimulai pelaksanaan pembiasaan budaya khas SMP PGI 1 Bandung yang ditempatkan nanti di ruang kelompok MPLS. Selepas pembiasaan pada pukul 7.15 akan diarahkan untuk sholat duha untuk seluruh peserta MPLS. Kemudian selepas itu akan dilanjutkan dengan kegiatan yang ketiga, yaitu materi tentang bagaimana cara belajar efektif dan bermakna.
Selepas itu akan diberikan kesempatan untuk istirahat dari pukul 9 sampai dengan pukul 9:30 menit. Bisa dimanfaatkan untuk makan ataupun untuk beristirahat sejenak. Dan dilanjutkan pukul 9:30 selepas istirahat sampai dengan 11:30 terkait materi pendidikan karakter khas PGII. Dari pukul 11:30 sampai dengan pukul 12:30 akan dilakukan kegiatan review kegiatan MPLS dan informasi untuk kegiatan inaugurasi yang akan disampaikan oleh mentor dari pengurus OSIS. Dan pada pukul 12:30 sampai dengan pukul 13:00 dilaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah. Jika ada pertanyaan, kenapa di hari Rabu pelaksanaan sholatnya tepat di jam waktu sholat zuhur, sedangkan di hari Kamis ada penundaan sejenak dengan alasan kita optimalkan terlebih dahulu review dan tidak kebetulan kita berbarengan juga dengan kegiatan kakak-kakak di jenjang SMA, sehingga dikondisikan pelaksanaan sholat zuhurnya pada pukul 12:30 sampai dengan 13:00. Dan selepas sholat zuhur, maka peserta MPLS akan diberikan kesempatan untuk kembali ke rumah masing-masing. Hari Jumat, hari terakhir tanggal 22 Juli tahun 2022, seluruh peserta kegiatan MPLS hadir tidak dari pagi, melainkan hadir pada pukul 10.30 sampai dengan 11.30 akan melaksanakan kegiatan refleksi kegiatan secara menyeluruh dari hari pertama sampai dengan hari keempat kegiatan MPLS. Jadi tidak dari pagi, Bapak Ibu, Ayah Bunda, untuk hari Jumat saja. Kemudian di jam 11.30 sampai dengan jam 13.00, peserta MPLS Ikhwan itu akan diarahkan sholat Jumat berjamaah di Masjid Kampus PGI 1. Sedangkan untuk peserta akhwat, insya Allah akan dikondisikan dengan agenda pembahasan keputrian yang sudah dikondisikan masing-masing ruangannya. Selesai sholat Jumat dan agenda keputrian, maka pukul 13.30, mohon maaf, 12.30 sampai dengan 13.00, seharusnya ada kekeliruan, mohon maaf, diberikan kesempatan untuk istirahat. Pada waktu kesempatan istirahat tersebut, peserta akhwat bisa dikondisikan berbarengan dengan sholat zuhur. Selepas itu, ayah bunda termasuk seluruh peserta MPLS hadir mengikuti kegiatan inaugurasi yang akan dimulai insya Allah pukul 13.30 sampai dengan pukul 16.00. Pada saat kegiatan inaugurasi, sangat diharapkan dan diwajibkan untuk diikuti oleh peserta MPLS dan salah satu orang tua siswa yang mendampingi pada saat kegiatan MPLS. Ayah bunda, kurang lebihnya seperti itu penjelasan yang bisa disampaikan kaitannya dengan agenda atau susunan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah calon peserta didik kelas 7 SMP PGI 1 Bandung tahun ajaran 2022-2023. Untuk informasi tambahannya akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Faza Fauzan Azima, Magister Humaniora. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Farhan untuk paparan mengenai susunan acara tadi. Dari hari Senin sampai Jumat tanggal 18 sampai 22 Juli 2022. Ini sudah ada pertanyaan banyak nih. Ada pertanyaan, nanti akan kita coba jawab ya di akhir. Tapi di sini kebetulan ada yang bertanya Pak untuk pakaian memakai seragam SD saja. Nah, kebetulan saya di sini akan menambahkan informasi untuk apa saja yang perlengkapan yang harus dibawa
selama kegiatan MPLS bagi calon peserta didik kelas 7 nanti minggu depan. Nah, jadi untuk perlengkapan yang harus dibawa, nanti insya Allah akan dibagikan buku panduan, buku MPLS, ya, itu sebagai acuan agenda. Nanti juga di sana ada jadwal acaranya, jadi bisa nanti dilihat acaranya apa saja, kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan yang harus juga diisi dan juga diresum, ya, harus dicatat juga oleh Ananda semua di sini, ya. Nah, untuk pakaian seragam di sini untuk yang Ikhwan di sini yang seragam SD-nya masih muat, ya, masih bisa dipakai memakai baju SD. Tetapi jika baju SD-nya, seragam SD-nya sudah tidak muat karena kemarin sempat ada laporan, Pak, kalau baju SD-nya tidak muat bagaimana? Nah, nanti boleh menggunakan baju koko, baju muslim, dan juga yang ahwatnya boleh memakai baju muslimah, ya, seperti gamis, seperti itu. Kemudian ke bawahnya juga anak-anak semua diharapkan memakai sepatu berwarna hitam, ya, karena di SMP PGI 1 nanti ketika kegiatan belajar mengajar, nanti setelah kalian sudah menjadi siswa-siswa SMP PGI 1, sepatunya warna hitam. Seperti itu, ya. Jadi Bapak ulangi, untuk pakaian yang digunakan adalah baju seragam SD kalau yang ada, yang tidak ada boleh menggunakan baju koko untuk yang Ikhwan, dan juga baju muslimah seperti gamis untuk yang akhwat, dan juga ke bawahnya menggunakan sepatu berwarna hitam. Oke, kemudian perlengkapan yang harus dibawa juga nanti ada ATK, itu alat tulis saja karena buku sudah disediakan, dan juga perlu saya share screen dulu sebentar. Nanti harus ada tanda pengenal atau name tag, ya. Name tag-nya kurang lebih, coba saya share dulu, ya. Nanti saya akan membagikan kembali di grup orang tua, ya. Ada, ya, di grup orang tua, di grup mengenai informasi MPLS. Izin share screen dulu. Nah, kurang lebih seperti itu, Ibu Bapak dan juga anak-anak semuanya. Identitas yang harus ada di dalam name tag tersebut atau tanda pengenal adalah nama sekolah, nama siswa, kemudian asal sekolah dari mana, dan juga kelompok. Nah, untuk kelompok ini nanti berhubungan dengan selama kegiatan, insya Allah akan dibagikan maksimal hari Sabtu, ya. Maksimal hari Sabtu akan dibagikan melalui grup WhatsApp yang sudah Ibu Bapak juga sudah bergabung. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti Pak, bagaimana ini di print atau boleh ditulis tangan? Misalnya ada yang yang penting nama asal sekolah, kelompok, dan juga foto, boleh, silahkan. Yang penting nanti ada tanda pengenal supaya Ibu Bapak panitia dan juga khususnya rekan-rekan teman-teman semua nih yang nanti hadir bisa minimal tahu namanya dan sekolahnya dari mana, ya, saling mengenal. Intinya nanti lebih ke pengenalan dan juga identitas kalian sebagai calon siswa-siswa SMP PGI 1 Bandung. Dan jangan lupa sertakan fotonya yang 3x4 pas foto, ya. Oke, kemudian jangan lupa karena kegiatannya tadi ada istirahat break, ya. Diharapkan untuk Ananda semuanya nanti membawa makanan minuman juga, ya, membawa makanan dan minuman. Jadi nanti ketika acara MPLS berlangsung bisa bisa istirahat dengan makanan atau minuman yang sudah dibawa dari rumah, gitu, ya. Jadi kepada ayah bunda, orang tua siswa atau wali di sini mohon disiapkan mungkinnya bekalnya supaya nanti ketika break, ketika istirahat, anak-anak bisa istirahat, tidak usah ke kantin dulu, nanti diarahkannya seperti itu. Oke, untuk paparan acara
ini sudah selesai ya. Kalau ada pertanyaan nanti saya akan coba sharing dari kolom chatting ya. Tadi jadwal nanti bisa di-share kembali melalui grup WhatsApp yang sudah ada. Kemudian seragam sudah tadi ya. Kemudian seleksi kelas tahfiz itu seperti apa? Nah, ini nanti bisa dibantu jawab sama Bapak Ketua ya, nanti akan mendapatkan. Kemudian untuk mendapatkan buku panduan, insya Allah buku panduan dibagikan ketika hari Senin ya. Nah, nanti untuk yang tadi untuk tanda pengenal dan sebagainya, insya Allah semuanya akan di-share ke grup WhatsApp. Untuk ukuran MTEK berapa kali berapa? Oh ya, ukuran MTEK itu B4 atau 3525 kali. Oh, disiapkan. Oke. Informasi terbaru ini dari Bapak Ketua Panitia, nanti MTEK akan disediakan begitu Pak Fikri? Akan disediakan, nanti tinggal mengisi saja Anda nama, kemudian asal sekolah, dan juga nanti tinggal pakai foto. Seperti itu. Kemudian untuk tes potensi akademik itu seperti apa Pak? Nah, itu akan disosialisasikan nanti untuk detailnya, untuk acara-acara detail hari berikutnya akan disampaikan hari sebelumnya, misalnya hari Selasa nih. Nah, akan disampaikan nanti ketika acara hari Senin di akhir acara seperti apa. Jadi ini hanya gambaran saja untuk Ibu Bapak, gambaran umum. Nanti untuk detailnya akan ada informasi tambahan seperti tadi mengenai tes potensi akademik. Itu kurang lebih akan menggunakan tadi Smart School, aplikasi atau apa ya disebutnya, aplikasi ini berbentuk aplikasi dan juga ada di web juga. Itu untuk ujian atau ulangan-ulangan yang dilaksanakan di SMP PGI 1. Seperti itu. Terus orang tua boleh menunggu, sepertinya tidak usah menunggu karena acaranya dari pagi sampai siang, nanti ibu bapak atau ayah bunda boleh menjemput ketika acara sudah selesai. Oke, ya untuk yang mau menunggu boleh, tetapi tidak diperkenankan untuk menunggu di misalnya di tempat acara kegiatan berlangsung. Tapi untuk di sekitaran sekolah itu mangga ibu bapak dipersilahkan. Kemudian ini untuk seragam sesuai jadwal di SD nggak apa-apa. Ya tidak apa-apa, yang penting seragam SD, atau kalau tidak ada tadi pakai baju koko atau baju muslimah, baju gamis. Kemudian untuk seleksi tahfiz ada yang mau dijawab dulu atau gimana? Oh, oke. Pertanyaan tadi yang mengenai seleksi tahfiz bisa dibantu jawab oleh Bapak Fikri. Oke. Terima kasih Pak Faza atas kesempatan. Baik ayah dan bunda semuanya, sesuai yang telah disampaikan oleh tim acara, bahwasannya di salah satu agenda yang ada di dalam kegiatan MPLS adalah tes potensi akademik plus dengan adanya kegiatan seleksi tahfiz. Nah, mohon di-share-kan untuk form. Nah, ayah dan bunda, sekedar informasi bahwasanya untuk tes potensi akademik nanti akan diberikan beberapa soal yang waktunya tadi telah disampaikan. Soal-soalnya apa saja? Soal-soalnya yang memang itu merupakan tes kemampuan dasar yang mungkin sudah dipelajari di SD. Di antaranya ada matematika, kemudian bahasa Indonesia, dan sebagainya. Hal ini kita berikan di mana tes ini, hasil dari tes ini akan menentukan pengkelasan nanti. Nah, di samping hal itu, karena memang di SMP PGI 1 Bandung itu memiliki program tahfiz, nah maka selain tes potensi akademik tadi, bagi ayah dan bunda dan anak-anakku semuanya
yang merasa ataupun yang ingin mencoba dites kembali hafalannya, yang mana siswa ataupun anak-anakku semuanya yang diberikan kesempatan untuk kita tes adalah siswa dan siswi yang minimal memiliki hafalan 1 juz Al-Quran. Baik itu juz 30, 29, ataupun yang lainnya. Dan hasil dari tes seleksi kelas tahfiz ini, insya Allah nanti akan diinformasikan ketika inaugurasi. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar nanti di SMP PG 1 Bandung akan ada salah satunya kelas di mana kelasnya itu di dalamnya siswa dan siswi yang tadi sudah memiliki hafalan minimal 1 juz Al-Quran yang disebut dengan kelas tahfiz. Selebihnya insya Allah putra dan putrinya akan masuk kepada kelas reguler. Insya Allah di SMP PG 1 Bandung ini menentukan kelasnya dari hasil tes TPA yang tadi telah disampaikan. Mungkin begitu secara garis besarnya. Kemudian untuk form isian ini, ayah dan bunda tidak usah khawatir. Nanti form ini akan diberikan ketika hari Senin. Jadi anak-anakku semuanya di hari Senin itu akan mendapatkan buku panduan MPLS. Kemudian yang keduanya form untuk pengajuan tes tahfiz ini, yang ketiganya akan diberikan name tag. Maka oleh karena itu ayah dan bunda, begitupun anak-anakku semuanya tidak usah bingung. Nanti hari Senin datang sesuai jadwal yang telah ditentukan menggunakan seragam yang telah diinformasikan tadi. Kalau seragamnya tidak cukup Pak, gimana? Ya silahkan, boleh pakai baju muslim sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Fazal. Kemudian untuk teknis pengetesannya nanti ayah dan bunda, anak-anakku akan diberikan kesempatan untuk mencoba menyetorkan hafalannya dari juz 30, 29, atau mungkin ada yang sudah 3 juz yaitu juz 28. Boleh dikebawahkan lagi tampilannya. Ya, nah ini oke, sebentar Pak. Nah, mohon bagi anak-anakku, begitupun ayah dan bunda yang mungkin di SD-nya dulu pernah mengikuti seleksi tahfiz ataupun pernah di wisuda tahfiz nih dan memiliki sertifikat hafalan, mangga dilampirkan. Nah, mangga dilampirkan fotokopinya saja dan mohon lembar ini ketika hari Senin dibagikan ditandatangani oleh orang tua, ditandatangani oleh peserta, dan dikembalikan kepada kami di hari Selasanya. Pak Fikri, ini wajib semuanya harus ikutan, tidak ayah dan bunda, bagi yang ingin mengajukan saja. Oke, boleh selanjutnya di bawah. Nah ini form penilaiannya nanti ayah dan bunda. Insya Allah yang akan menyeleksi adalah dari tim kami, dari tim MGMP PAI di SMP PGI 1 Bandung. Oke, Pak Fazal, saya lanjut jawab yang bersangkutan dengan ini ya. Kalau hafalannya belum ada 1 juz, apakah tidak bisa ikut seleksi tahfiz? Mangga ya dan bunda, tidak apa-apa. Apabila anak putra putri kita ingin mencoba nih, silahkan, tidak apa-apa. Insya Allah kita fasilitasi, begitu. Mangga nanti dikondisikan. Namun untuk pengecekan hafalannya tetap akan ada program tahfiznya bunda ayah. Jadi untuk pengkelasan ataupun untuk program tahfiz juga tidak hanya untuk bagi anak-anakku yang masuk kelas tahfiz saja tidak, tapi untuk seluruh siswa dan siswa SMP PG 1 Bandung tetap akan kita berikan program tahfiz dalam bentuk mata pelajaran tahfiz yang insya Allah akan ada di kelas 7, 8, dan 9. Begitu ayah dan bunda. Jadi tidak usah risau atau bagaimana, tetap semuanya akan kita programkan untuk tahfiz. Namun untuk seleksi kelas tahfiz ini diberikan ataupun dipersilahkan kepada anak-anakku, begitupun ayah dan bunda yang ingin mencoba ataupun yang sudah memiliki hafalan minimal 1 juz. Mungkin begitu ayah dan bunda semuanya. Sekali lagi saya informasikan untuk buku panduan form isian ini plus dengan kartu peserta
akan dibagikan ketika hari Senin. Pembagian kelompok insya Allah akan diinformasikan di hari esok. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fikri yang sudah membantu menjawab mengenai seleksi kelas tahfiz ya untuk tahfiz. Oke. Mudah-mudahan terjawab, dan juga kalau misalnya tadi belum puas nanti boleh ditanyakan di grup yang ada yang sudah ibu bapak atau ayah bunda tergabung. Nah, sekarang sambil nyambung ini karena ada pertanyaan yang bisa menjadi jembatan untuk materi selanjutnya. Harus bawa HP enggak Pak? Saya akan jawab karena sekarang atau 2 tahun ke belakang kita kan atau anak-anak belajar secara daring, secara online. Tentu saja medianya atau gawainya itu dari HP atau laptop, tapi kan HP mah pasti anak-anak punya. Nah, maka dari itu anak-anak diperkenankan untuk membawa handphone masing-masing, karena nanti juga akan ada materi mengenai smart school gitu Bapak. Tentu saja itu menggunakan gawai masing-masing seperti itu, baik laptop ataupun HP. Nah, menyambung dengan HP atau yang bersifat digital, kita sudah bekerja sama dengan RTIK Kota Bandung, RTIK Bandung, yang akan memaparkan mengenai digital parenting. Ya. Apa itu digital parenting? Ya, karena anak-anak malah kalau soal digital kayaknya sudah pada paham ya. Tinggal nanti mungkin ada kaitannya dengan literasi digital atau juga nanti ada hubungannya dengan parenting, dengan pola asuh, dengan era digitalisasi hari ini. Seperti itu. Nah, nanti akan ada rekan saya di sini, Pak Roy Setiawan, yang akan memaparkan apa sih digital parenting itu dan bagaimana untuk implementasi digital parenting ketika mengasuh atau diterapkan kepada pola asuh anak yang bisa disebut sekarang itu generasi alfa yang tidak bisa jauh dari dunia digital. Nah, akan kita saksikan atau kita perdengarkan bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Pak Roy Setiawan dari RTIK Kota Bandung. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak Guru, beserta ayah, bunda, orang tua siswa yang sudah tadi dipaparkan perihal sosialisasi MPLS di SMP PGI 1 Bandung. Hari ini izinkan saya berbagi materi mengenai digital parenting. Jadi apa sih digital parenting? Kemudian bagaimana sih kita menyikapi anak-anak di era digital hari ini? Oleh karena itu izinkan saya nge-share materi. Jadi nanti saya akan memaparkan beberapa hal mengenai materi yang akan saya bagikan. Oke, apakah sudah muncul Ibu dan Bapak, Ayah dan Bunda semuanya? Aman ya? Baik, jadi materi yang akan saya bahas hari ini adalah bagaimana sih mendidik anak di era digital gitu ya? Karena mungkin sudah 3 tahun, hampir 3 tahun ya kita menghadapi belajar dari rumah, belajar online. Dan hari ini anak-anak tuh pasti tidak lepas dari yang namanya internet. Jangankan anak-anak, kita pun sebagai orang tua terkadang tidak bisa lepas tuh dari yang namanya handphone gitu ya. Jadi ini saya juga selain menjadi Ketua RT Kota Bandung, saya juga pendidik di SMP PGI 1 Bandung. Saya juga guru di sini. Kemudian saya juga menjabat sebagai developer kreatif media di Rumah BIPA dan konten kreatif di Pintu Bahasa. Jadi Bapak dan Ibu bisa kalau ingin berkenalan melalui media sosial atau handphone, ingin bertanya-tanya nantinya secara langsung bisa menghubungi saya melalui ini nomor ini ya dan akun Instagram saya ini ya. Oke, baik kita langsung saja ya. Jadi sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya memperlihatkan sebuah tayangan ya. Jadi ini ada sebuah tayangan yang menarik Bapak Ibu mengenai kondisi anak hari ini. Ada suaranya nggak Pak Dep?
Udah. Oh ya, laporannya gimana? Udah beres? Arisan hari ini. Oke. Tolong di copy sebanyak. Agak terlambat nggak apa-apa ya. Untuk keperluan meeting nanti ya. Di Eropa. Apa nih? Swedia nih? Swedia itu. Nih, Rusia. Sampai negara yang mana? Norway. Swedia. Iya benar nih, Swedia di Eropa. Di Eropa nih Swedia nih. Dave, main ini mulu, main yang lain lah sama teman-teman, main basket, jangan main HP terus. You have slain an enemy. Just try my swordmanship. Killing spree. Wiped out. Take a guess. I have many things I have. Slain an enemy. Magic lies, but my blade follows my heart. Ya, dijumlahkan dulu atas tambah bawah. Terus sisi miring ini apa fungsinya? Untuk menghitung luas dia tidak dipakai. Di sini tersedia juga panjangnya, padahal sebenarnya dia tidak digunakan. Oke, baik ayah dan bunda semuanya. Itu tadi sebuah tayangan yang bagaimana kondisi hari ini itu mungkin terlihat menjadi seperti itu ya. Maksudnya anak yang hari ini terkadang kecanduan main game dari berangkat sekolah sampai dari pulang sekolah sampai diajak teman-temannya bermain basket, bermain di luar, bermain dengan nyata pun dia tidak mau. Sampai akhirnya saya pernah mendengar sebuah cerita bahwa ketika anak kecanduan bermain game, itu tuh bisa merusak otak mereka. Mereka tidak bisa membedakan mana hal yang nyata dan mana hal yang maya gitu ya. Sampai tadi kan guru juga dianggap sebagai player di dalam game tersebut gitu ya. Karena itu kecanduan. Dan tadi di awal mungkin ayah dan bunda melihat bagaimana orang tua tadi ya, orang tuanya itu juga malah sibuk memainkan HP, terus nelponan tanpa ada bercengkrama di dalam sebuah ruang tersebut ya, di dalam mobil tadi gitu ya. Dan hari ini kita harus tahu bahwa pengguna internet di Indonesia itu ada 204,7 juta pengguna internet di tahun 2022 ini. Itu berarti 73,7% itu adalah orang Indonesia itu menggunakan internet. Dan ini menjadi teknologi hari ini sangat berubah.
Di sini izinkan saya ingin bertanya dulu ya. Di sini ayah dan bunda ada yang tahu nggak hubungan dari kaset ini dan pensil? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu hubungan ini? Ada yang tahu hubungannya? Pak Faja tahu nggak hubungannya ini? Tahu nggak? Pak Fikri atau semuanya ada yang tahu? Kaset dan pensil. Oh ya, bisa muter, Kak Roy. Nah, kelihatan kan Pak Faja? Kita yang khusus. Nah, itu Bunda ngejawab. Nah, berarti sudah ketahuan gitu bahwa Bunda atau Pak Faja itu dari generasi yang mana kan? Dari generasi yang mana? Tahu gitu. Anak zaman sekarang mana tahu, Bu? Mana tahu kaset dan pensil itu hubungannya apa? Waktu zaman kita mungkin masih menggunakan itu ya, masih menggunakan kaset dan pertanyaan jebakan Pak Roy ya. itu bisa kelihatan gitu bahwa itu dari generasi mana. Dan mungkin ya, dan hari ini orang tua orang tua kita dulu mungkin masih tahu menggunakan telepon ini yang diputer lalu game ini dan radio yang kotak, disket. Anak-anak sekarang mungkin sudah tidak mengenal apa ini tuh apa dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, karena apa? Karena anak-anak kita alternatif yang dari lahir pun dia sudah dekat dengan teknologi. Anak bayi sekarang, Bapak Ibu mungkin merasakan ya bahwa mereka udah pada bisa main YouTube, udah bisa nonton dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang tua, kita adalah digital migran. Kita itu adalah digital migran. Bagaimana kita yang belajar beradaptasi dari yang dulunya itu teknologinya serba analog dan hari ini serba digital. Berbeda dengan anak yang zaman sekarang. Jadi kita harus mewajarkan gitu ya bahwa anak-anak kita emang lebih canggih dibandingkan lebih dari kita gitu ya. Karena anak zaman sekarang itu adalah digital native dan kita adalah sebagai orang tua yang beda generasi itu adalah digital migran. Orang yang baru belajar gitu ya menggunakan digital sekarang gitu ya. Nah, oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan? Nah, hari ini tuh suasana rumah juga berubah ya. Dulu mungkin zaman kita ya masih makan bareng gitu ya. Zaman sekarang makan bareng itu semuanya pasti lihat yang namanya handphone, pasti bawa handphone. Dan mungkin zaman sekarang lebih lebih takut ketinggalan handphone dibandingkan ketinggalan dompet gitu ya. Nah, apa persamaan dulu dan sekarang? Ini sama-sama bapaknya belum ada ya, Bapak Ibu. Ini sama-sama bapaknya belum datang. Tapi bapaknya itu datang ketika kemarin itu ada yang namanya WFH ya. Nah, terima kasih COVID karena telah memulangkan Bapak ya. Jadi Bapak bisa pulang dari kerja ya. Bapak bisa pulang dari kerja dan bapaknya WFH ya, melakukan pekerjaan dari rumah. Akhirnya bisa kumpul gitu ya. Nah, itu menjadi penyebab atau tantangan kita hari ini Bapak Ibu. Nah, tantangan kita sebagai orang tua itu ada beberapa hal di era digital hari ini. Yang pertama, hari ini itu kita mau tidak mau itu memang gagap teknologi karena kita kan digital native gitu ya. Mungkin kita mewajarkan anak kita yang lebih pinter gitu ya dalam memainkan internet, dalam bermedia digital gitu ya. Lalu hari ini tuh bebas terkoneksi tanpa aturan gitu ya. Nah, hari ini tuh tidak ada aturan gitu ya yang disepakati anak dan orang tua terkait penggunaan internet dan itu sangat bahaya dan itu menjadi tantangan kita. Selanjutnya akses internet semakin mudah, di mana-mana semakin mudah. Misalnya kalau nggak ada kuota biasanya numpang wifi tetangga gitu ya, nanyain password wifi tetangganya apa. Sampai kadang ada tetangga saya itu yang marah-marah karena saya ganti tuh password wifi-nya sampai minta ngedor-ngedoritin rumah. Jadi anak-anak di tetangga saya itu kadang kumpul ada apa, ternyata mereka minta wifi gitu ya. Karena akses internet sekarang mudah, di mana-mana ada dan biasanya gratis gitu ya. Kemudian dunia user generate content ya. Hari ini informasi itu begitu deras. Kita bakal tahu informasi yang ada di negara mana,
yang ada di belahan bumi mana, kita bisa tahu hanya satu dengan memegang satu genggam gitu ya. Informasi itu sangat deras, tapi kita kadang tidak menyaring gitu ya informasi tersebut, apakah informasi itu asli atau hoax gitu ya. Karena informasi tersebut begitu deras ya, mau informasi apa aja sekarang bisa dicari gitu ya, bisa didatangkan. Kemudian tantangan kita hari ini juga ada yang namanya tidak paham resiko. Kadang kita nggak sadar loh apa sih yang mengancam anak-anak kita di dunia internet itu. Kadang masih banyak beberapa orang tua yang masih belum tahu gitu ya. Ya udah anaknya disuruh biar diam gitu ya, disuruh ya udah main HP aja dan sebagainya tanpa mengetahui gitu ya pemahaman dan kelemahan yang mengancam keselamatan anak di internet. Kemudian orang tua itu tidak tahu nih harus gimana sih ngedampingin anak di internet itu. Nah, makanya di sini saya izinkan berbagi informasi nantinya. Nah, itu tadi tantangan kita ya sebagai orang tua dalam di era digital hari ini. Kemudian tantangan anak itu apa? Ada juga Bu, tantangan anak di dunia digital. Yang pertama, anak itu adiksi gawai atau dia itu kecanduan terhadap gawai gitu ya, gadget atau digital atau internet. Dia kadang nggak bisa lepas nih. Kadang saya menemukan beberapa kasus anak yang susah untuk lepas dari internet. Dia kadang ngamuk gitu ya, kalau HP-nya diambil dia kadang marah sampai stres, resah gitu ya ketika HP-nya diambil gitu ya. Karena ada pembiaran gitu ya, ada pembiaran ketika ya udah main HP aja, main HP tanpa aturan yang tidak diberlakukan. Kemudian cyberbullying. Kemudian bullying hari ini entah itu menjadi korban ataupun menjadi pelaku, itu kan kita harus perlu juga memantau hal tersebut ya, cyberbullying. Oleh karena itu kita harus juga tahu gitu ya apa yang dilakukan oleh anak gitu ya di dunia internet. Kemudian kekerasan dan eksploitasi seksual online. Karena kita melihat beberapa kasus anak yang misalnya dari main game bareng, kemudian dia di chat, dia dimintain nomor WA-nya, dia disuruh yang aneh-aneh gitu ya. Dan itu pun terjadi di era digital hari ini. Kemudian yang keempat, penipuan di ranah daring. Kadang kita masih percaya gitu ya, sebar tag ini kemudian ada apa link-link yang tidak jelas kita klik, tapi itu adalah flashing ya. Itu data kita kadang diambil dan sebagainya. Kadang anak ataupun kita sebagai orang tua juga nggak tahu nih, kita main asal klik dan sebagainya. Nah, itu tantangan anak di dunia digital hari ini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini ada hal yang utama itu sebelum memberikan akses dan diskusi, ada 3 hal yang bisa kita lakukan dengan anak sebetulnya sebelum memberikan handphone, sebelum memberikan mereka internet gitu ya. Mungkin hari ini semuanya ini pada anak-anaknya pada dikasih handphone, ayah bunda semuanya pada memegang handphone, terutama mungkin ketika kemarin ya WFH atau belajar online di rumah, itu pasti semuanya pasti setidaknya dikasih handphone, kalau tidak dikasih orang tua tuh. Dikasih handphone nggak aku ketemu semua? Semuanya pada dikasih handphone ya, minimal dipinjemin sama orang tuanya gimana cara menggunakan handphone, dan semuanya pasti diberikan handphone ya. Nah, hari ini yang pertama yang kita harus tahu itu sebaiknya diskusikan dulu kebutuhannya. Kemudian diskusikan juga tanggung jawab nih. Tanggung jawab yang harus dikasih tahu gitu ya. Kamu boleh pakai handphone tapi jam segini. Kemudian diskusikan juga resikonya. Nah, ayah dan bunda harusnya tahu nih ketika ayah dan bunda itu memberikan sebuah handphone kepada anak. Nah, itu pun harus tahu resiko yang dihadapi gitu ya. Terkadang kita itu ya udah ngasih aja tanpa tahu. Nah, ada beberapa hal mungkin yang lebih akan saya paparkan. Ini ada 7 penjelasan. Ini itu hasil riset. Jadi ada sebuah institut, sebuah lembaga ya yang fokus terhadap literasi
parenting ini, digital parenting ini. Family Online Safety Institute. Nah, namanya FOSI ya. FOSI ini emang dari dunia ya, dia itu yang fokus bagaimana pola asuh untuk melindungi keluarga dari dunia digital gitu ya. Jadi menurut dia ada 7 langkah menuju pengasuhan yang baik. Menurut FOSI ini ada 7 langkah menuju pengasuhan yang baik. Ada apa aja? Yang pertama yaitu adalah jaga komunikasi dengan anak. Komunikasi dengan anak itu yang paling pertama. Kadang pernah nggak sih ayah dan bunda misalnya ayah dan bunda ketika makan itu megang handphone, lalu si anak itu bertanya, bunda, nah apakah itu mukanya si anaknya itu ditatap mukanya atau ayah dan bunda malah fokus ke handphone, ngedengar tapi fokusnya ke handphone. Nah itu berbeda. Saran saya menurut penelitian ini sebaiknya ada bertatap muka langsung, tatap mukanya. Iya ada apa nak? Nah itu kan lebih enak ya daripada iya kenapa? Nah sambil megang handphone, sambil fokus di handphone. Dan hari ini itu kebanyakan seperti itu. Jadi jaga komunikasi yang baik dengan anak gitu ya. Kemudian yang kedua itu bekali diri dan terus belajar. Nah karena kita ini adalah natif migran gitu ya, atau pengguna internet migran yang beradaptasi gitu ya dari teknologi yang sebelumnya ke era digital hari ini, makanya kita harus terus belajar gimana sih, ada apa aja sih di internet itu yang nggak kita ngerti. Terus kadang kan anak suka bermain game-game yang dia suka. Nah kita juga sebaiknya kita coba tuh game itu kayak gimana. Kemudian jelajahi juga referensi tentang pengasuhan digital yang baik. Nah, referensinya itu ada beberapa hal yang bisa menjadi rujukan ayah dan bunda di sini. Ada yang namanya internetchat.id atau literasi digital.id, smartschoolonline.id. Di sini ada banyak informasi-informasi mengenai bagaimana sih cara mengasuh atau digital parenting yang baik. Jadi ini ada beberapa buku, video atau tayangan atau modul yang bisa menjadi rujukan ayah dan bunda gimana sih kita manfaatkan internet atau gimana sih kita mengasuh anak di dunia digital ini. Ini banyak referensinya, itu rujukannya. Kemudian yang ketiga itu atur konten dan batas waktu gadget anak. Kemudian periksa setting privasi di medsos, terus awasi kegiatan anak di internet. Nah, ini yang ayah bunda harus tahu. Kadang orang tua ya udah ngasih aja tanpa mengetahui sih gimana sih cara nyeting membatasi internet itu. Gimana sih cara nyeting supaya anak-anak nggak bisa buka situs-situs yang aneh-aneh gitu ya. Gimana sih caranya? Nah, nanti saya akan berikan beberapa hal yang akan saya bagikan gitu ya. Kemudian yang keempat, diskusi dan sepakati aturan bersama terkait penggunaan internet. Itu ya. Jadi ada aturan bersama dan tegaskan konsekuensinya. Jadi ini hal keempat ini ayah dan bunda sebaiknya sebelum memberikan tadi ya internet, sebelum anak-anak bermain internet, sebaiknya coba kamu kerjain PR dulu ya, baru boleh. Asal nanti waktunya 30 menit. Nah, yang kayak gitu peraturan itu sepakati sama si anak ya. Kemudian kasih konsekuensi kalau melanggar. Nah, tadi bunda bilang apa? Main 1 jam kan sampai jam segini kan. Sekarang waktunya belajar atau dan sebagainya, waktunya istirahat, waktunya tidur. Nah, misalnya ini contoh ya, contoh ketika ingin membuat perjanjian misalnya atau kesepakatan tadi ya. Sebelum membuat, oke kamu boleh ayah bunda kasih handphone, ayah bunda boleh main internet, tapi ini nih, misalnya ini contoh ya, atau nanti bisa disepakati aturannya itu terserah kesepakatan antara ayah bunda dan masih anaknya ya, atau anaknya. Pertama, coba selalu jujur dan berbagi dengan orang tua apa yang kamu lakukan di internet. Jadi si anak-anak jangan sampai semput-semputan tuh kalau mainan internet, ya udah sharing aja. Tadi kamu, atau kalau enggak ayah atau bunda yang nanya, tadi kamu di internet searching apa aja, atau
kamu lagi belajar apa di internet. Nah, atau bersikap baik dan sopan terhadap orang lain di internet. Nah, ini kadang yang kenapa Indonesia itu menjadi apa ya? Netizen tergalak gitu nah, netizen terburuk di Indonesia ya, ada dikit-dikit misalnya. Kayak kemarin misalnya timnas kita gara-gara peraturan AFF, timnas kita kalah, netizen kita kan langsung nyerang AFF. Padahal kan sebelumnya peraturannya udah dibuat. Kenapa Indonesia nggak? Tapi netizen kita, nah itu sebaiknya ayah dan bunda memberikan ini ya, tahu gitu ya bagaimana walaupun kita hidup di dunia nyata, kita juga harus sopan santun di dunia maya gitu ya, atau di dunia internet, karena mereka juga yang menggunakan internet itu manusia. Maka ada hal sopan santun yang harus kita hadapi di internet, atau istilah di internetnya itu netiquette ya, netizen yang memiliki etika berinternet gitu ya. Kemudian pikirkan terlebih dahulu sebelum posting, sebelum berkomentar, sebelum posting foto dan video, ini baik nggak sih? Jadi think before posting itu penting. Jadi sebelum kita membuat status, sebelum kita mengunggah foto, video, ini baik nggak ya kalau aku upload? Karena jejak digital itu kadang bisa berbahaya, dan bunda. Kemudian gunakan internet di waktu yang telah disepakati. Jadi misalnya sepulang sekolah kamu boleh pakai HP misalnya setengah jam setelah ngaji, atau setengah jam dan sebagainya. Ini tergantung kesepakatan nanti ayah dan bunda. Kemudian jangan mengakses konten atau aplikasi yang tidak pantas ya. Kemudian aktifkan setting keamanan dan privasi ya. Jadi ini ayah dan bunda bisa disesuaikan. Kemudian sampaikan ke orang tua kalau ini untuk ananda-ananda ya, anak-anak, kalau ananda melihat konten yang buruk itu sampaikan aja ke orang tua gitu ya. Iya tadi sini update-nya gini loh, ini ceritain aja. Jadi jangan takut ya, saling berbicara aja gitu ya. Bergembiralah, kreatif dan bijak di internet. Kadang banyak misalnya keluarga yang hari ini membuat konten-konten kreatif nih, konten-konten yang seru nih, konten-konten yang wah keren nih, jalan-jalan di sini, wah ini seru ya keluarganya, dan itu menarik. Atau bisa ditambah tambahan lain. Ini tanggal dan ada tanda tangan anak dan ada orang tua, tergantung kesepakatannya. Kemudian yang kelima, menjadi teman dan ikuti anak di media sosial. Di sini siapa yang anak-anaknya udah mencoba Instagram, udah main Instagram, udah main medsos? Apakah semuanya punya? Nggak punya. Siapa yang nggak punya? Siapa yang punya? IG nggak? Ada yang punya IG? Semuanya punya nggak? Enggak. Siapa yang masih belum punya IG? Saya belum dikasih, Pak. Punya. Belum dikasih ya? Ada yang belum dikasih? Ada yang udah dikasih? Tak boleh. Ada yang nggak boleh dan lain sebagainya. Oke, baik. Sebetulnya media sosial itu ketika anak berusia 13 tahun itu sebetulnya boleh. Karena kenapa sih disepakatinya sebuah media sosial atau Gmail juga di umur 13 dan sebagainya? Itu menurut data penelitian, mereka sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk di dunia internet. Atau di mana yang baik di dunia nyata pun udah tahu gitu mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Kenapa disepakatinya 13 tahun itu sebetulnya boleh gitu ya. Ada rating kan yang sudah disepakati ya, kayak Gmail, kayak media sosial itu di umur 13 tahun mereka sebetulnya boleh tapi itu tadi harus kita kita awasi atau kita pantau atau kita kontrol istilahnya ya si anak itu. Jangan sampai ya udah kita kasih tapi si anak-anak kita nggak tahu nih si anak-anak itu mereka bikin status apa, bikin dan sebagainya. Jadi di sini kalau ada yang membuat media sosial, ada yang sudah bikin media sosial, tolong ayah dan bundanya berteman di media sosial tersebut. Tapi ayah bunda ketika berteman, ketika si anak update yang seru-seru dan ini, jangan semua di komen. Aduh hebat ya anak bunda. Aduh setiap update gitu ya di komen terus. Jadi kan si anak-anak merasa tertekan ya. Jadi kita harus juga menghargai ruang dan kebebasan online mereka selama itu konten-konten yang baik. Jangan dikit-dikit setiap dikit update kita balas, kita ini.
Kadang nantinya anak-anak jadi risih takutnya ya ketika kita berteman di media sosial, tapi kitanya malah yang menjadi cukup dikontrol saja, cukup dipantau gitu ya. Apa sih yang mereka lakukan gitu ya. Kemudian dorong reputasi digital yang baik di media sosial. Jadi tolong perhatikan konten-konten digital yang anak-anak upload, yang anak-anak posting gitu ya. Jadi itu harus dipantau karena jejak digital itu sangat berbahaya. Sekali reputasinya jelek, maka itu tidak akan hilang di dunia digital seperti itu. Kemudian yang keenam, jelajahi berbagai dan rayakan bersama. Jadi ketika kita misalnya menonton sesuatu di YouTube dan yang seru gitu ya, itu bisa jadi cerita gitu ya bagi si anak gitu ya, supaya langsung, tadi Bunda nonton ini loh, kamu tahu nggak bahwa Candi Borobudur itu atau apalah yang mungkin ayah Bunda tonton gitu ya. Kemudian ceritakan pengalaman online ke anak, belajarlah dari mereka dan bersenang-senanglah gitu ya. Jadi ketika internet itu dipakai hal-hal yang positif, itu akan datang hal positif tersebut gitu ya. Kemudian yang ketujuh, jadilah teladan digital yang baik. Terkadang kita menyuruh anak-anak itu apa ya? Kamu jangan main internet terus. Kamu jangan main game terus, tapi kitanya malah megang HP terus, kitanya malah yang malah main game juga gitu ya, nyuruh-nyuruh. Tapi nah kadang anak-anak itu kan meniru apa yang dicontohkan orang terdekat gitu ya. Jadi makanya ketika kita menyuruh anak, jadi juga teladan digital yang baik. Contohnya misalnya kita nyuruh anak sholat, tapi kitanya kadang yang nggak sholat gitu ya, yang seperti itu mungkin ya. Nah begitupun juga di dunia internet hari ini. Jadi tunjukkan bagaimana ke anak, bagaimana sih kita berekspresi di dunia online. Nah itu tadi 7 tahapan yang bisa kita lakukan ayah dan bunda. Dan sebetulnya ada nggak sih di sini yang menggunakan aplikasi-aplikasi gitu, yang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan gitu ya. Dan apa aja hal yang bisa kita manfaatkan gitu ya sebagai orang tua untuk mencegah hal-hal tersebut. Yang pertama misalnya kalau di penelusuran Google, kadang kan kita nggak tahu nih, asal searching aja ya di Google. Nah sebetulnya di sini ada yang namanya penulisan eksplisit. Jadi kalau ada nantinya pencarian kekerasan, pornografi, itu nggak akan kelihatan. Itu ada di setelan penelusuran. Jadi kita filter hasil yang berisi konten tidak pantas. Jadi nanti ketika searching apapun, hal-hal yang tidak pantas itu tidak ada. Jadi filter safe search ya. Jadi nanti ayah dan bunda mungkin di HP anaknya bisa di setting ini ya. Kemudian ini ada yang namanya mengaktifkan mode terbatas di YouTube. Kadang kan di YouTube itu berbagai hal, kadang YouTuber yang berbicara kasar, berbicara kotor juga banyak ya. Itu tolong kita bisa membatasi dengan mencegahnya ya, dengan menggunakan ini ya, restricted mode ya. Ini. Kemudian nah, ya mungkin yang anak-anaknya masih pada kecil ya, yang masih kecil-kecil, itu bisa menggunakan YouTube Kids. Itu mungkin sudah pada tahu ya kalau YouTube Kids. Kemudian akun Kids di Netflix. Kan kita ya udah Netflix, tapi ya udah kasih si anak satu, ya udah pilih yang Kids. Jadi nanti adik kalau mau nonton, tontonnya yang ini ya. Ini akun punya adik. Jadi mereka nontonnya yang sesuai gitu ya, tayangan Kids yang usianya di bawah 12 tahun. Kemudian aktifkan kontrol orang tua di Play Store. Jadi kadang kita nggak ngontrol nih yang anak-anak lakukan gitu ya di dunia internet. Kadang kita masih belum paham gitu ya, masih belum tahu gimana caranya sih ngontrol HP di anak supaya anak-anak tuh tidak membuka atau mengunduh aplikasi-aplikasi yang ratingnya belum umur mereka. Jadi orang tua bisa kontrol melalui ini. Kemudian ini nih, orang tua juga, ayah dan bunda juga harus tahu nih
rating yang ada di setiap aplikasi. Kan kadang ada ya ratingnya 3+, kemudian 7+, 12+, 16+, 18+. Nah, ini harus dipahami. Boleh nggak sih ketika anak yang berusia 3 tahun itu ngedownload yang 12 tahun, atau yang 12 tahun itu ngedownload yang 18+ gitu ya. Sama halnya kayak gini. Ayah dan bunda punya anak nih, umurnya masih TK. Apakah membolehkan anak itu disuruh misalnya pulang sendiri naik angkot ke rumah? Nah, kan enggak ya, sama halnya di dunia internet. Apakah boleh gitu ya ngasih HP atau mengunduh aplikasi yang umurnya itu di usia yang tidak sepantasnya gitu ya, karena dia masih belum ngerti, takutnya diculik, takutnya apa. Nah, di sini ada yang sudah, nah ini aplikasi yang biasanya sangat membantu ayah dan bunda dalam memantau si anak. Namanya Family Link. Di sini ada yang udah menggunakan Family Link, ayah dan bunda, atau masih belum tahu nih. Oh, ternyata ada aplikasi ini. Jadi Family Link ini aplikasi yang ngebantu nih, mengontrol si anak. Kita bisa tahu dia itu mengunduh apa, memainkan HP jam berapa aja, kita bisa mengatur itu di Family Link ini. Nah, jadi Family Link itu ada 2 aplikasi ya. Nanti ada yang aplikasi Family Link for Pa dan ada yang untuk anak. Jadi orang tua dan si anaknya gitu ya. Jadi orang tua itu bisa memantau. Jadi nanti bisa dikonekin dulu ya. Dikonekin dulu itu yang orang tua dan yang anak gitu ya. Jadi kita bisa mengontrol di sini. Apa sih yang anak-anak lihat, apa sih yang tadi anak-anak mainkan, berapa lama dia memainkan, itu ada kita bisa kontrol melalui Family Link ini. Ini di Android maupun di iOS juga ini sudah bisa di-download ayah dan bunda. Jadi saran saya ketika ingin mengontrol hal-hal tadi gitu ya, itu bisa ayah dan bunda bisa mengunduh aplikasi yang namanya Family Link gitu ya. Nah ini ya. Jadi ini nih, oh anak saya tadi ingin ngedownload ini nih, ingin ngedownload Canva, boleh nggak sih, diizinkan nggak sih? Jadi kita bisa mengontrol itu di sana. Jika anak-anak mendownload yang lain sebagainya gitu ya. Kemudian jadwal nih. Senin cuma dikasih waktu 3 jam misalnya ya untuk hariannya. Nah kemudian ya udah waktu tidur dari jam 9 nanti sampai jam 7 pagi dia nggak boleh megang HP misalnya, atau HP-nya tidak bisa digunakan. Nah jadi ini bisa dikontrol melalui aplikasi yang namanya Family Link ayah dan bunda. Jadi kalau minggu ya udah dibebasin, atau ini itu tergantung kesepakatan ayah dan bunda dan anaknya gitu ya. Kemudian ini juga kita bisa mengetahui lokasi gitu ya. Ketika si anak membawa HP dan itu diaktifkan, kita bisa tahu, oh si anak sedang berada di sekolah, oh si anak main kemana dulu. Nah ini bisa kita lihat, kita bisa kontrol. Dan ini aktivitas hari ini misalnya, oh tadi dia ternyata main game ini selama 23 menit. Oh tadi dia buka face emoji nih 1 menit. Ini main gacha 1 menit. Ini bisa kita pantau, kita bisa lihat. Jadi ini mungkin yang dapat membantu ayah dan bunda ya untuk mengontrol anak di dunia internet gitu ya. Dan aplikasi parental control dapat membantu kita, tapi tidak dapat menggantikan peran kita sebagai orang tua. Hanya ya udah di dunia digital kita itu bisa membantu kita, tapi tidak bisa menggantikan peran orang tua. Jika ingin lebih jelas bisa mengunjungi ini ya s.id parental control ya. Nah, itu sekian dari saya. Terima kasih. Itu tadi 7 langkah untuk menjadi pengasuhan digital yang baik untuk anak ya. Dan ayah dan bunda juga bisa mengunduh e-book gratis ya di literasidigital.id. Di sana banyak materi-materi atau e-book gratis yang bisa unduh ayah dan bunda untuk bisa belajar sama-sama di sana. Sekian dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan boleh ayah dan bunda. Wah, banyak kan ini udah pada punya ini ya Family Link ya, pada menggunakan Family Link.
boleh dijawab. Mungkin Paro yang ada di chat yang bisa dijawab, boleh. Tadi ada beberapa pertanyaan, coba saya lihat ya. Mana pertanyaannya? Atau boleh yang ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan satu orang aja, karena sebetulnya waktu sampai jam 3 ini. Tapi karena mungkin bisa ada yang masih penasaran gitu ya, yang udah boleh raise hand dulu, ngacung dulu. Nanti saya persilakan untuk membuka mic-nya. Kalau tidak langsung tanya juga tidak apa-apa. Boleh ya, langsung bertanya. Ada yang masih bingung nggak sih maksudnya? Pak, anak saya kecanduan main game online nih, gimana sih cara mengatasinya atau seperti apa atau apa, itu boleh ditanya. Atau di sini alhamdulillah nih yang masuk ke PGI hari ini soleh-soleh, baik-baik ya. Dan semuanya mungkin ayah dan bundanya sudah mengerti perihal digital parenting. Kalau ada yang masih bingung atau apa, itu boleh ditanyakan ayah dan bunda. Ada yang mau nanya? Jika tidak, ada nggak? Atau masih pusing? Semuanya udah ngerti ya? Saya harap ketika kan Artik Bandung ya, ketika Bandung itu digadang-gadang sebagai smart city, saya harap semuanya itu apakah society-nya itu udah smart gitu ya. Makanya kita di sini berbagi gitu ya. Karena kemarin-kemarin masih banyak tuh sampai dosen-dosen pun ada yang terkena informasi bohong ya, data informasi bohong. Saya semuanya menjadi masyarakat yang sehat di dunia internet. Itu ya, dan adik-adik juga ya. Ada yang mau nanya? Itu Jihad Muhammad Akbar. Jihad mau nanya? Perkenalkan, nama saya Jihad Muhammad Akbar. Ya. Untuk kelasnya, saya kelas apa ya? Atau sudah atau belum dibagikan? Oh, ini mungkin untuk perihal MPLS ya, Jihad. Untuk kelas? Kelas nanti mungkin akan diinformasikan kembali ya, Jihad. Dan siapa Jihad ya? Jihad. Nanti akan diinformasikan kembali. Sekarang mau boleh bertanya tentang digital parenting atau tadi materi yang mungkin belum jelas, mangga Jihad. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak, boleh bertanya Pak? Boleh. Ini siapa? Ini dengan Clayton. Ntar pas masuk sekolah boleh memakai hoodie gak Pak? Pas masuk sekolah boleh memakai hoodie, tidak? Biasanya ketika masuk di sekolah itu hoodie, jaket ataupun sweater itu dilepas di depan, karena nanti di depan ada sapa pagi dan itu dijaga. Jadi biasanya tidak boleh jadi dilepas tuh di depan yang pakaiannya tidak rapi. Nanti itu yang itu nanti ada ibu bapak guru yang menjaga di depan gitu ya. Kecuali emang ada surat sakit, itu baru boleh. Jadi nanti ketika sudah di dalam sekolah itu tidak diperkenankan untuk menggunakan hoodie ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi nggak boleh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Itu udah ya. Alicia ngacung. Ada yang mau nanya lagi? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bunda. Iya, perkenalkan saya. Ya. Kita batasi waktunya karena sudah ya. Boleh mangga. Satu pertanyaan memangnya 3 orang. Iya, perkenalkan Pak, saya Detianti, orang tua calon siswa Alicia Devika. Boleh tadi yang ya. Begini Pak, saya sudah menerapkan untuk pembatasan gadget Pak. Nah, sebelum liburan sekolah itu anak saya terkendali ya Pak ya, karena di sekolah SD-nya yang dulu itu tidak diperkenankan membawa handphone, dan kami membatasi anak kami itu hanya Sabtu Minggu saja untuk handphonenya. Nah, setelah liburan ini kami memang melepas hampir setiap hari
menggunakan handphone. Nah, kemarin saya mulai merasakan nih anak saya kayaknya terlalu kelamaan pakai handphone karena setiap saya larang untuk beristirahat itu kayak break, setelah break langsung cepet-cepet nyari handphonenya gitu, kayak yang sangat-sangat membutuhkan gitu ke handphone tuh. Nah, gimana ya Pak kembali untuk menerapkan lagi yang sebelumnya sudah cukup disiplin. Nah, sekarang mulai kalau saya larang nih, saya batasi cuma boleh 1 jam ya misalnya. Nah, kelihatan mukanya tuh muka marah walaupun gitu tidak ya. walaupun tidak agresif gitu ya, walaupun tidak menentang, tapi ya udah deh, tapi sambil cemberut gitu. Nah, itu gimana ya memberikan pengertiannya gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oh iya Pak, dan sebaiknya kalau misalnya saya kembali menerapkan yang Sabtu Minggu itu, apakah ada batas waktu jamnya atau di loss juga nggak apa-apa atau gimana Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, tadi dari Ibunda dari Alicia ya. 3 hari kan. Ya, pertanyaan yang menarik ya. Maksudnya ketika dulunya udah terbiasa gitu ya, udah terkontrol dan sebagainya, kemudian ketika libur ya udahlah dilepas, sampai pada akhirnya ketika masuk lagi dia itu resah gitu ya, gelisah dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Biasanya hal-hal yang ini tuh memang sering terjadi. Karena apa? Karena tidak ada aktivitas lain yang kita lakukan gitu, yang kadang bingung nih. Ya udah nih kita kadang gabut, ya udah nih main HP dan sebagainya. Nah, ayah dan bunda mungkin bisa melakukan beberapa aktivitas yang lain di luar rumah atau di rumah gitu ya, tanpa menggunakan gadget gitu ya. Jadi dialihkan dengan aktivitas yang lain gitu ya, ataukah ekskul di luar dengan kegiatan-kegiatan yang lain, atau misalnya jika di dalam rumah ya udah kita melakukan ya hari ini ajarin apa, masak bareng dan sebagainya. Biasanya teralihkannya itu dengan melakukan aktivitas yang lain. Begitu Bunda, menurut yang sudah-sudah itu biasanya dipantaunya itu melalui menggunakan harus ada aktivitas yang lain nih yang bisa membuat si anak itu lupa akan handphonenya. Jadi ada hal yang bermanfaat. Udah kamu hafalin segini jus ya supaya bisa atau nanti boleh main HP lagi, tapi harus hafal dulu nih surat ini misalnya atau lain sebagainya. Iya, betul, atau Pak. aktivitas yang lain itu mungkin ayah dan bunda bisa lakukan gitu ya. Nah, jadi udah saya boleh main sejam nah, kayak gitu. Nah, saya kemarin juga gitu Pak. Jadi ya. dia baru boleh megang handphone kalau sudah di hari itu hafal 5 ayat. Setor 5 ayat. Nah, besok kalau mau lagi setor lagi 5 ayat. Cuman ya gitu, kalau tapi jadinya dia jadi terburu-buru, terus jadinya ketagihan gitu, kayak ya udah deh setor, jadi lebih karena saking pengennya main handphone, tapi gitu tuh Pak. Tapi setorannya itu ngasal atau enggak? Kalau ya, misalnya ngasal dan sebagainya buru-buru. Jadi nah, kalau belum itu belum hafal belum boleh main handphone. Kebetulan kan saya bekerja, jadi kita video call cara setornya sambil nanti pas maghrib diulang lagi gitu. Kalau udah benar baru boleh lagi gitu Pak. Oh iya Pak, untuk batasan perharinya boleh berapa jam Pak? Waktu yang baik untuk bermain internet itu biasanya sebetulnya 3 jam ya. Tapi kadang kan kita tiap detik, tiap menit, tiap ini. Tapi alangkah baiknya itu sebaik-baiknya menggunakan internet itu sebetulnya penelitian itu 3 jam ayah dan bunda. Jadi misalnya pagi 1 jam, siang 1 jam, ya udah malamnya 1 jam atau seperti apa, itu paling efektif ya. Tapi kan kadang kita tidak kontrol ya udah sering aja. Kadang kalau Sabtu Minggu 24 jam dan itu mungkin bisa dilakukan dengan aktivitas yang lain sih Bunda menurut iya Pak. Ya, hatur nuhun Pak. Dan itu tadi ya, maksudnya bikin kesepakatan aja ya dan Bunda, kesepakatan yang tadi misalnya kesepakatan ini. Ya udah kalau melanggar ya kayak gimana gitu dan sebagainya. Oh iya Pak ya. Ya terima kasih ya Pak ya.
sudah terjawab. Ya, ada lagi atau gimana? Cukup. Oke, baik. Baik, Ayah dan Bunda, mungkin untuk hari ini. Pak. Oh, ada. Gimana? Pak, saya mau tanya, Pak. Ayah Bunda, karena waktunya terbatas, jadi tadi pertanyaan terakhir. Saya satu juga, Pak. Ya. Nanti untuk pertanyaan lanjutan mengenai digital parenting bisa di-share aja nomor WA Mas Parway ya mungkin ya. Tadi kan sudah ada di awal nomor kontak, nanti boleh konsultasi dengan Parway seperti itu. Mohon maaf sekali lagi Ayah Bunda karena waktunya kita terbatas. Kalau ada pertanyaan lanjutan mengenai digital parenting atau tentang digitalisasi, literasi digital, boleh nanti bisa menghubungi. Digital, Pak. Masalah sepatu, Pak. Oh, masalah sepatu. Oh, yang sepatu. Oke. Yang tadi ya? Tidak ada nomor 47, sementara kakinya 4. Jadi saya bingung gitu. Kalau seandainya harus memakai sepatu yang seperti warrior gitu, itu nggak ada. Ya. Jadi saya bingung. Untuk Pak Roy, boleh satu pertanyaan aja sebentar? Sebentar, Bapak. Saya menjawab dulu yang tadi ya, yang menjawab yang sepatu, karena tadi saya tidak menyebutkan spesifik harus warrior, yang penting warna hitam, Bunda ya. Untuk perlengkapan yang harus dibawa dan juga susunan acara, nanti insya Allah kita akan share kembali melalui grup WhatsApp agar lebih jelas, dan juga nanti boleh bertanya di sana. Kalau misalnya ada informasi yang kurang jelas, boleh bertanya. Tapi secara umum tadi sudah disampaikan, kalau untuk sepatu secara spesifik menyebutkan merek saya tidak ya. Jadi kalau ukurannya tidak ada yang 47 misalnya tidak apa-apa, yang penting hitam gitu ya. Yang penting dominan hitam. Terima kasih banyak Bapak infonya. Oke, sama-sama. Mungkin satu lagi ini terakhir ada yang ngacung ini dari Pak. Pak Mata Unpad. Pak. Ya, Pak. Ya, untuk Pak Roy. Oh, untuk Pak Roy. Ya. Pertanyaan tentang apa Pak? Mohon maaf karena ini kita terbatas. Digital parenting satu aja Pak, sebentar. Oke, boleh. Silakan Pak. Untuk teknologi kan sepertinya sekarang tuh saling kejar-kejarannya seperti kasus Sundanya lah, pinter-pinter ya Pak ya, antara anak dengan orang tua gitu ya. Saya sudah coba mengantisipasi dengan kontrol orang tua, tapi saya perhatikan anak-anak itu masih bisa mengakali, kadang lebih pinter ya Pak, dengan share it gitu. Nah, itu gimana sih Pak ya? Apa bisa diantisipasi lagi? Nah sebetulnya itu tadi Pak di kesepakatan gitu ya, yang di awal kadang ya udah anak-anak kita suruh terbuka aja gitu ya. Ini sebentar saya share lagi ya. Nah ini. Nah, kita harus biasanya karena kenapa sih di awal itu komunikasi gitu ya? Kenapa di awal itu komunikasi gitu ya? Kadang kita udah bersepakat dan sebagainya, kadang lalu karena anak kita memang udah di depan dan sebagainya, anak kita ngapain sih ngeganggu aja dan sebagainya. Nah, itu ada hal-hal yang mereka langgar gitu ya, kesepakatan yang dilanggar. Nah, makanya kesepakatan ini ya udah pertama coba jujur ya dan sebagainya. Tadi kamu habis buka apa aja, internet apa aja. Nah, makanya kenapa komunikasi yang pertama itu penting gitu ya. Jadi coba atur lagi gitu ya cara komunikasi kita kepada si anak. Gimana si anak itu supaya lebih terbuka lagi sama kita, lebih jujur lagi sama kita, dan lebih mau lagi berbicara dengan kita. Mungkin ada hal-hal yang tidak mereka dapatkan gitu ya dari kita, sehingga mereka itu lebih takut gitu ya, sehingga sumput-sumputan, kadang mengakali dan sebagainya. Nah ini ada beberapa sikap, ya udah nanti jujur dan kesepakatan. Kalau ada beberapa yang dilanggar, misalnya konsekuensinya apa, ya udah kamu nggak boleh main HP selama 1 minggu. Nah, jadi kan mereka ada rasa kapok atau lain sebagainya. Tapi kadang orang tua juga nggak tega ngelihat anaknya itu anaknya lesu, sedih gitu ya. Kadang pinter. Nah itu tergantung kesepakatan aja. Jadi yang paling utama itu sebetulnya di komunikasi, komunikasi gimana sih cara kita berkomunikasi dengan mereka gitu ya.
Kadang ya udah kita yang membuka obrolan, kita yang nanya gitu ya, yang terbuka dengan itu tadi menatap matanya atau ngobrol langsung dan sebagainya. Itu sih kesepakatan sih dan komunikasi. Mungkin itu ya Pak. Mungkin kadang kita juga ya udah ngakalin. Ada beberapa aturan yang mungkin bisa dibiarkan dan bisa tidak. Namanya juga anak-anak, tapi kalau udah lebih ya itu nggak bisa. Jadi kita juga kadang harus tahu waktunya tegas, tahu waktunya tidak gitu sih. Jadi paling atur di komunikasinya Bapak, coba lagi atau bikin lagi kesepakatan yang baru dan lain sebagainya. Itu kesepakatan dua-duanya ya, jangan dari Bapak pengennya gini, anaknya ada yang nggak sepakat atau sebagainya. Jadi harus dua-duanya yang menjalin kesepakatan itu. Jadi karena mereka dilibatkan, jadi mereka juga ketika melanggar ya udah mereka menerima gitu. Itu sih tadi dari siapa ya? Panjat Pak. Itu ya. Bapak Panjat ya. Ya mungkin nanti bisa lebih lanjut. Yang maksud saya itu secara teknis gitu Pak. Secara teknis. Iya, maksudnya saya sudah mencoba menggunakan kontrol orang tua yang di Android itu, tetapi si anak masih bisa mengakali dengan cara lain untuk mendownload suatu aplikasi yang tidak saya inginkan gitu Pak. Jadi pas saya lihat itu menggunakan share it atau apa gitu untuk mengantisipasi hal itu gitu. Oke, baik. Mungkin nanti itu secara teknis kita bisa misalnya bisa diskusi misalnya nanti bertemu ketika di sekolah atau lain sebagainya nanti. Baik Pak. Kita bisa sharing-sharing lagi. Ya, nanti tinggal cari saya aja Pak, nanti kita ketemu dan baik, ngobrol Pak. lebih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bapak. Mungkin sudah ya Ayah dan Bunda, kita sudah memasuki waktu asar. Dan mungkin itu dari saya. Jika ada yang kurang mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi, bisa bertemu di sekolah ya di SMP PGI, atau mungkin bisa jika pada sibuk bisa melalui nomor kontak saya gitu ya. Dan untuk itu materi hari ini saya cukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iwan yang sudah memaparkan materi mengenai digital parenting. Luar biasa, materinya sangat bermanfaat. Insya Allah untuk ibu dan bapak, ayah bunda untuk diimplementasikan ke dalam kegiatan nanti ketika di persekolahan baik. Oke, kita berada di penghujung acara, tapi sebelumnya saya ingin tidak menyimpulkan, tapi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan mengenai tadi penggunaan HP di sekolah. Nanti ibu bapak atau ayah bunda bisa berkomunikasi mengenai penggunaan handphone dengan wali kelas. Jika nanti sudah diketahui wali kelasnya siapa saja, ya nanti bisa dikomunikasikan bagaimana penggunaannya. Kemudian bisa sharing juga nanti dengan Pak Roy di sini atau dengan guru-guru yang lain mengenai penggunaan HP di sekolah seperti apa, agar tadi pengontrolan atau terawasi penggunaan handphone. Nah, itu tinggal dikomunikasikan saja. Insya Allah kita akan memberikan layanan ya untuk mengenai digital parenting ini, khususnya tentang penggunaan HP. Karena mau tidak mau, karena kita berada di era digital, pasti sedikit banyaknya menggunakan gawai atau handphone. Seperti itu mungkin. Kemudian terakhir, untuk informasi keseluruhan, nanti kita akan share lagi. Ya, kami akan share PDF, membagikan kepada ibu bapak, ayah bunda melalui WhatsApp group yang sudah ya. Ini masih ada yang bertanya sepatu hitam putih, sepatunya hitam. Ibu bapak, ayah bunda nanti bisa dibaca lagi lah ya di informasi yang akan dibagikan melalui file PDF di grup, beserta nanti pembagian kelompok dan lain-lain. Secara garis besar atau secara gambaran umum, mudah-mudahan bisa jelas. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung melalui WhatsApp group atau nomor kontak yang bisa dihubungi. Kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya pribadi memohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada Ibu Bapak, Ayah Bunda, dan juga kepada seluruh Ibu Bapak guru, panitia yang sudah bergabung di acara sosialisasi dan materi digital parenting ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.